Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau panggil untuk menjadi nabi seperti Yohanes dari Pemandi. Apakah kami sudah melakukan itu? Apakah kami sudah menjalankan hal tersebut? Ternyata tidaklah mudah bagi kami untuk menjadi rasul-rasul dan nabi-nabi dimanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, sejak awal tantangan untuk menegakkan keadilan, menegakkan kerajaan Allah, menegakkan kebenaran bukanlah yang gampang dan bukanlah yang mudah. Yesus sendiri dalam hidupnya menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Pencobaan, bahkan pembunuhan, bahkan penyalipan, bahkan diperlakukan sebagai martir segala martir. Dan sebelum itu terjadi, Yohanes Pemandi pun demikian. Ketika dia menegur Raja Herodes sebagai public figure, sebagai tokoh publik, tetapi memberi contoh yang tidak baik ketika mengambil istri saudaranya sendiri. Dan bukan hanya mengambil istri saudaranya, tapi saudaranya sendiri Herodias, yang juga suka dengan Herodes. Dengan permainan licik, ya, permainan yang nampaknya benar tetapi tidak benar. Yohanes Pemandi menegur raja, tapi akhirnya kepalanya lah yang menjadi tanggungan. Meski mungkin Raja Herodes memiliki keinginan untuk mendekat, untuk ingin tahu siapakah Yohanes Pemandi itu, tapi kemudian kesenangan, tapi kemudian kenikmatan, tapi kemudian nilai-nilai duniawi, kesukaan itu lebih tinggi daripada nilai-nilai spiritual. Bahkan Raja Herodes mau mempertaruhkan kerajaannya, mempertaruhkan daerahnya, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan segala-galanya demi kesenangan itu sendiri. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung. Ya, orang mengorbankan nyawa orang lain hanya karena uang. Orang mengorbankan orang lain karena kekuasaan. Bagaimana seorang pemuda, seorang mahasiswa UI membunuh seorang wanita hanya menginginkan harta benda si wanita dan dibunuh dengan kejam. Kita lihat dalam dunia medsos. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang berani mengorbankan hidupnya, berani mengorbankan dirinya, berani mengorbankan segala sesuatu demi kesenangan, kesukaan, kenikmatan. Ya. Dan itulah kita melihat kontras persis seperti Yohanes Pemandi yang mati raga, yang berani mengorbankan hidupnya demi suatu nilai yang lebih tinggi. Ya. Dan ini yang perlu menjadi suatu perjuangan kita semua. Kita menjadi petapa, kita menjadi mati raga, kita berani mengorbankan hidup kita untuk sesuatu yang penting dan perlu, untuk sesuatu yang lebih mulia, untuk sesuatu yang lebih tinggi, untuk sesuatu yang lebih hebat. Ya. Semoga kita semua tidak takut, ya, tidak takut untuk menjalankan kehidupan yang lebih tinggi. Sekali lagi, hidup itu ada nilai-nilai gradasi, dan nilai harta benda, nilai kesenangan, nilai kenikmatan, nilai kebahagiaan, nilai kedamaian, nilai ketentraman. Gradasi nilai itu mana yang perlu kita perhatikan, nilai-nilai values itu. Orang bisa mengorbankan segala sesuatu demi sesuatu kesenangan yang sementara sifatnya. Nah, kita melihat itu. Dan Yesus memberikan suatu nilai-nilai yang abadi, yang kekal, yang tak hanya di dunia ini, tapi memberikan nilai yang langgeng abadi, yang ajab, yang sampai bukan hanya di dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Semoga kita semua, ya, berani melihat dan berjuang untuk mendapatkan nilai-nilai yang tidak hanya sementara, tetapi yang abadi, yang kekal. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berani menegur raja yang lalim, yang berani hanya mencari kesenangan sendiri, ya, yang takut seolah-olah nanti Yohanes Pemandi akan merebut tahtanya, maka lebih baik dihajarkan, lebih baik dihukum mati. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilihan presiden. Nilai mana yang kita lihat? Ada 3 calon yang mungkin akan berkontestasi, ya.
Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nilai-nilai mana yang mereka sekarang hayati, dan mereka menampilkan sesuatu yang nampaknya bagus, yang nampaknya indah, suatu ilusi-ilusi yang membantu orang melihat, menunjukkan ketidakbenaran dalam hidupnya, dan itu disembunyikan. Tetapi nilai-nilai itu akan tetap berjalan, akan tetap entah itu nilai perilaku, sikap yang tidak baik. Nah, maka mari kita melihat dengan kacamata yang lebih tepat. Bangsa dan negara ini mau dipimpin oleh orang-orang yang oportunis, orang-orang yang nampaknya indah, nampaknya bagus, tetapi tidak. Ya. Semoga kita mampu untuk lebih peka dan lebih tajam, supaya kita dapat memberikan yang terbaik. Ya. Pilihan-pilihan kita, pilihan yang bertanggung jawab. Apakah nilai dipimpin oleh seorang pemimpin yang jelek atau seorang pemimpin yang nampaknya bagus, ya, seorang pemimpin yang seperti ular, ya, berbulu domba, atau seperti domba yang cerdas, yang cerdik, yang mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Semoga kita semua berani menilai diri kita sendiri, dan nilai-nilai mana yang kuperjuangkan, dan nilai-nilai mana yang ada dalam diri orang lain yang mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang jaya, bangsa yang bermoral, bangsa yang etika. Ya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membuka mata hati kita, supaya kita dapat menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam Bapa, Putra dan Kudus. Amin.